Halo Scorpio, kita general reading ya untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Desember tahun 2022. Oke. Kita bahas untuk kondisi umum kamu. Oke, untuk teman-teman Scorpio, banyak hal yang memang mungkin gak adil buat kamu saat ini, sehingga kamu ingin bersuara, ingin menindaklanjuti apapun itu. Oke, buat teman-teman Scorpio, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, ya memang saat ini adalah ujian dalam hidup. Jadi ya kita harus menerima. Jika merasa saat ini itu gak adil, oke, kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh berkecil hati. Suatu saat nanti pasti akan ada keadilan buat kita. Misalnya gini loh, di hari-hari ini kamu melihat orang-orang atau teman-teman sebaya kamu tuh udah pada sukses, udah punya ini itu, tapi kenapa kita kok belum gitu ya. Nah di sini mungkin ada rasa kecil hati sehingga membuat mental kita juga down. Nah di sini bukan berarti kita itu harus merasa iri tuh enggak. Malah sebaiknya kita gunakan semua ini sebagai motivasi diri kita. Oke, kalau mereka bisa sukses, aku pasti juga bisa sukses gitu ya. Oke, aku harus cari tahu ya potensi apa sih yang memang terbesar dalam diri aku dan nanti akan aku kembangkan. Semoga aja nanti ada jalan dan aku bisa mencapai kesuksesannya aku. Kayak gitu Besti ya. Jadi kita harus bisa lebih menerima, legowo gitu ya, karena kita sebagai sesama manusia itu pasti punya jalannya sendiri-sendiri. Kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita atau malah menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik ke orang lain. Itu juga tidak perlu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk karir dan juga pekerjaan kamu ya. Wow, pekerjaan kamu di sini kalau yang aku lihat lancar-lancar aja sih ya. Dan bahkan kamu menjadi sumber inspirasi banyak orang untuk saat ini. Kalau yang aku lihat, mungkin kamu adalah seseorang yang memang sudah terlihat atau memang sudah berhasil di bidangnya kamu, sehingga banyak orang yang memuji kamu dan wah, Scorpio udah sukses ya. Aku pengen seperti Scorpio nih. Tapi apa ya potensi aku ya, apa ya yang harus aku lakukan sehingga bisa seperti Scorpio gitu ya. Mungkin ada banyak orang yang akan ingin seperti kamu untuk hari-hari ini jika memang kamu sudah sukses di bidangnya kamu. Oke, dengan potensi yang kamu miliki, dengan ilmu, wawasan yang kamu miliki ya, maka ya kita harus bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Kita harus bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya. Oke. Sekarang kita akan bahas untuk keuangan kamu di minggu pertama, minggu kedua bulan Desember ya. Oke, di minggu pertama, minggu kedua bulan Desember, di sini kalau yang aku lihat keuangan itu sebenarnya kurang baik. Nah, kurang baiknya bukan berarti kamu tuh nggak punya uang sama sekali, itu enggak. Kamu punya uang, tapi kok ada aja gitu ya halangan. Padahal kamu punya mimpi, punya harapan untuk mewujudkan sesuatu, tapi kok ada aja orang yang pinjam duit ke kamu ya, berusaha untuk memakai uang kamu gitu loh. Kamu kadang merenung sendiri, kenapa gitu ya. Dan di sini kalau yang aku rasa memang keadaan tuh selalu memaksa kamu untuk membantu orang lain dalam keuangan. Ini juga yang sedang kamu pertanyakan pada semesta, pada diri kamu sendiri juga. Oke, untuk keuangan sekiranya memang kita mampu ya, kita juga memang harus berbagi ke orang lain ya. Tapi bukan berarti kita mempersilahkan orang lain memanfaatkan kita.
Paham kan? Jadi ya kita harus memfilter mana orang-orang yang memang butuh, perlu, dan mana orang-orang yang hanya ingin menjadi parasit dalam hidup kita. Oke. Jadi ya kita harus sabar. Oke. Tapi bukan berarti kita harus melontarkan kata-kata yang kasar pada mereka-mereka yang cuma ingin memanfaatkan kita. Kita juga harus punya taktik, punya strategi gitu ya. Oke. So, sekarang kita bahas untuk kamu yang single di minggu pertama, minggu kedua. Yang single, wah, kalau yang aku lihat di sini kamu semakin hari semakin bersemangat, sangat berantusias sekali ya dalam menjalani hidup kamu. Apalagi kalau saat ini kamu sedang jatuh cinta. Wow. Oke. Mungkin jika memang kamu naksir sama dia, selalu berikan energi positif ke dia. Hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa bikin dia nyaman, bikin dia itu merasa senang ketika ada di dekat kamu, begitu ya. Jadi dengan kita seperti ini, nantinya mungkin akan ada peluang untuk kita bisa bersama dengan orang tersebut, karena orang tersebut merasa nyaman ketika bersama kita. Oke, buat teman-teman Scorpio, kita reading untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 untuk yang berpasangan ya. Untuk yang berpasangan di sini kalau yang aku lihat ada permasalahan ya yang terjadi antara kamu dan juga kekasih kamu atau pasangan kamu, yang mana itu memberatkan hati dan juga pikiran kamu. Dan ini memang harus diselesaikan secepat mungkin gitu ya. So kalau punya unek-unek, punya rahasia, ya harus diutarakan ya, agar pasangan kita itu merasa tenang, nggak salah paham gitu loh sama kita ya. Oke, jadi harus saling terbuka. Nah, dengan kita terbuka ya, dengan kita jujur terkait apa yang kita pikirkan, unek-unek kita, nah mungkin malah nanti pasangan kita yang akan kasih solusi gitu loh ya. Jadi bukan berarti kalau kita punya unek-unek terus kita pendam sendirian, terus kita sering emosi, marah-marah, itu tuh nggak akan menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi kita ya harus terbuka ya. Oke. Jadi Scorpio harus lebih bisa memposisikan diri kita udah punya pasangan, kita sama dia tuh sama, kita satu gitu ya. Jadi harus bisa saling terbuka, saling melengkapi ya, agar semuanya tuh tetap baik-baik saja gitu ya. Oke, buat teman-teman Scorpio, aku rasa cukup dulu ya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. So, terima kasih sudah menonton. Salam santun, salam rahayu untuk Scorpio. Bye.